야, 정신 좀 쓰고, 정신 좀. 뼈를 잡수시네? 쟤 어디냐고. 걔 어딨냐고. 제 손으로 채워드리는 게 나을 것 같아서요. 이 쌍년 보소. 이민서가. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Gangnam B-Side. Yang makin seru, bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Setelah mengetahui anaknya Yeseo diciluk sama orang lain, Dongwoo langsung melihatnya di CCTV menggunakan bantuan rekan-rekannya. Tapi hingga saat ini Dongwoo belum mendapatkan lokasi di mana Yeseo berada. Apalagi HP-nya itu benar-benar nggak bisa dihubungin ataupun nggak aktif. Sementara itu Yeseo ternyata dibawa ke tempat ini sama seorang perempuan yang bernama Choi Soo-in. Ternyata dia kenal dengan sosok Jennie ataupun Kim Jae-hee, di mana Kim Jae-hee tidak pernah memberitahukan tentang Choi Soo-in kepada Yeseo, terutama tempat ini. Dan Choi Soo-in memilih untuk mengurung Yeseo di tempat tersebut. Dia nggak peduli walaupun Yeseo menanyakan di mana keberadaan dari Jae-hee sekarang. Dan Yeseo sempat mengatakan dan selalu mengatakan bahwa dia diselamatkan oleh Kim Jae-hee. Jadi pada waktu itu ketika di sekolah, mereka kan dalam sekolah yang sama dan juga satu kelas. Waktu itu Yeseo lagi digangguin sama teman-temannya dan dia ngumpet di kamar mandi. Lalu dia pengen menghukum teman-temannya itu dengan mengarahkan pisau ke arah mereka. Tapi teman-temannya sudah nggak ada di sana. Yang ada hanya Jae-hee yang mau merokok pada saat itu. Dan ketika Yeseo digangguin lagi sama teman-temannya, disitulah Jae-hee ngebelain Yeseo. Dan itulah awal mula mereka berdua itu bisa menjadi dekat. Walaupun sebenarnya Yeseo itu masih belum terlalu percaya banget dengan Jae-hee. Dan dia pengen belajar sama Jae-hee bagaimana rasanya menjadi kuat dan juga bisa membela diri. Hingga suatu hari digangguin lagi lah Yeseo sama teman-temannya. Dan lagi Jae-hee ngebelain Yeseo di sana. Dan ketika yang lainnya sudah bubar, salah satu temannya datang nyerang mereka lagi. Karena Yeseo menghindar, jadinya teman mereka yang mengedorong tadi akhirnya jatuh dari atas gedung. Yeseo ngerasa bersalah akan hal itu dan menyalahkan dirinya sendiri bahwa dialah yang nge-kill teman mereka. Tapi Jae-hee bilang itu kesalahan dari teman mereka sendiri dan dia meminta kepada Yeseo untuk tetap tenang karena itu bukan kesalahan dia sama sekali. Itulah ingatan-ingatan yang membuat Yeseo itu benar-benar peduli banget dan berterima kasih sama Jae-hee. Sementara itu keadaan Gil-ho ya dia memang sudah baik-baik saja tapi masih penuh dengan luka. Dan dia sudah menitipkan Jae-hee kepada Dongwoo karena Dongwoo juga sudah berjanji bakal menjaga Jae-hee. Jadi dia ngerasa bahwa ya mungkin Jae-hee pasti aman kalau misalkan dia bersama Dongwoo. Nah Jae-hee kebetulan sudah sadar di rumah sakit. Dan ketika ditanya sama Dongwoo di manakah video yang direkam sama Jae-hee, karena itulah makanya dia selalu dikejar-kejar sama mereka dan juga hampir di-kill. Nah tapi Jae-hee nggak mau ngejawab, dia cuma bilang dia kasih sama orang lain, cuma dia nggak kasih tahu sama siapa dia kasih video itu. Jadi sebelum dia jawab dia meminta sama Dongwoo untuk diantarkan membeli makanan, diantarkanlah sama Dongwoo. Nah ketika Dongwoo menerima telepon dari rekannya dan ngebahas tentang Yeseo, di sanalah Jae-hee mendengarkan dan dia khawatir banget dengan keadaan dari Yeseo. Nah kemudian dia mengalihkan perhatian dari Dongwoo dan langsung kabur dari tempat itu. Dongwoo yang akhirnya menyadarin bahwa kok Jae-hee ini gak ada lagi. Dia langsung pergi mencari Jae-hee, tapi karena waktu itu lagi hujan lebat secara tiba-tiba, akhirnya dia tidak menemukan di mana Jae-hee berada. 모레 새벽 1시 반. 배일은 거기 써 있어. Keesokan harinya, temannya Gil-ho memberikan dia tiket kapal dan dia bilang sama Gil-ho untuk segera meninggalkan Gangnam karena udah gak aman lagi untuk dia dan juga orang-orang masih mengejar dia hingga sekarang. Cuma Gil-ho yakin banget bahwa ada yang aneh dengan meninggoinya si Yunsu, jadi dia bakal menyelidikin itu dulu. Nah terus tiba-tiba Yeseo ditemukan sama tukang taman tertidur
di lokasi itu. Nah, nggak lama setelah itu, setelah dilaporkan sama si tukang taman, akhirnya Yeseo pulang ke rumahnya dan orang tuanya sudah mulai lega karena anak mereka sudah pulang dengan selamat. Nah, ternyata dia itu digantikan sama Jae-hee. Akhirnya Jae-hee memberikan video itu kepada Kay, orang yang nangkap dia sekarang, dan Jae-hee bakal dia jadikan untuk live streamer lagi. Jadi sebelum Jae-hee itu bergabung dengan Gil-ho, kerja di tempat Gil-ho, dia itu adalah anak buah dari si Kay dan juga dia teman dari Choi Soo-in ini. Makanya mereka itu saling kenal. Dan Soo-in juga menyampaikan bahwa keadaan dari Yeseo sekarang itu sudah baik-baik aja dan dia sudah pulang ke rumahnya dia dengan selamat. Dan sebenarnya Soo-in juga menyuruh Jae-hee untuk pergi dari sana, cuma Jae-hee nggak enak sama Soo-in karena terus ngebantuin dia, dan kalau misalkan ketahuan dia kabur dan dibantuin sama Soo-in, Soo-in lah yang bakal di-kill sama Kay. Jadi Jae-hee tetap bertahan di sana. Dia memilih sesuatu jalan yang harus dia pilih dan dia meminta tolong sama Choi Soo-in karena ada hal yang bakal dilakukan ketika dia live streaming nantinya. Nah, by the way, Kang Dong-woo diberitahukan sama rekannya dia bahwa mereka itu menemukan di mana keberadaan dari Jae-hee yang sekarang itu tiba-tiba muncul di situs gelap, di dark web gitu, tentang live streamer yang bernama Jennie, dan itu adalah Jae-hee. Dan setelah diperhatikan sama Dong-woo tempat lokasinya, dia menemukan sesuatu dan kayaknya dia tahu lokasinya di mana. Sementara itu Gil-ho juga diberitahukan sama Soo-in tentang rekaman suara yang merupakan pesan terakhir dari Jennie ataupun Jae-hee untuk dia. Harusnya dia naik kapal pada malam itu, nggak jadi, dia langsung pergi mencari Jae-hee. Nah, Kang Dong-woo yang udah sampai di lokasi, dia berusaha untuk mencari Jae-hee dan juga mencegahnya. Dan akhirnya Jae-hee langsung melakukan live streaming dan menyapa fans-fansnya karena sudah lama banget dia tidak melakukan hal itu. Dia disambut dengan baik sama fans-fansnya. By the way, live streamingnya itu ya kayak gini, agak 18+ ya guys ya. Nah, ketika Dong-woo sudah hampir menemukan Jae-hee, dia malah disuntik sama si Kay. Jadinya dia lemes karena yang disuntikkan sama si Kay itu adalah obat bius. Dan datanglah bos besarnya yang bernama Pak Choi. Akhirnya dia muncul. Ini dia orangnya guys. Wow. Dan setelah itu mereka dikejutkan dengan Jae-hee. Tiba-tiba aja Jae-hee mecahin kaca dan dia bakal bundir. Dia langsung memberikan ucapan perpisahan sama mereka semua, sampai jumpa di neraka, dasar kalian bajangan. Setelah itu dia langsung melompat dari atas sana dan akhirnya Jae-hee pun meninggoy. Dan Gil-ho baru aja sampai sana dan dia melihat kerumunan dan ternyata itu adalah Jae-hee. Gil-ho dilarang oleh petugas untuk datang ke sana karena itu adalah TKP, dan dia melihat sosok Kay penyebab semua itu, dan juga si Pak Choi yang luar biasa lucu. Dia mengejar mereka tapi nggak bisa. Ternyata Jae-hee juga mengirimkan pesan kepada Yeseo, dan pada hari Yeseo itu digangguin sama teman-teman yang di atap. Ternyata pada hari itu Jennie ataupun Jae-hee sempat mau bundir, cuma dihentikan karena dia mendengar bahwa Yeseo itu lagi dijailin sama teman-temannya. Makanya dia mengurungkan dirinya untuk gak jadi bundir. Dia menceritakan kenangan-kenangan masa lalunya dengan Yeseo, dan dia juga memberikan pesan terakhirnya yang mengisyaratkan bahwa dia bakal mengakhiri hidupnya. Yeseo mengetahui hal itu sedih banget karena dia harus kehilangan sahabat dekatnya. Pemakaman Jae-hee diurus sama Dong-woo dan dia bertindak sebagai walinya. Tapi Yeseo menyalahkan ayahnya atas apa yang terjadi kepada Jae-hee. Jadi dia bilang bahwa ayahnya lah penyebab Jae-hee itu meninggoy, itu sama aja dengan dia juga meninggoy. Dan setelah itu dia kabur dari rumah dan gak ada kabar sama sekali. Sementara itu Gil-ho juga hanya membuang kenangan-kenangan dia bersama dengan Jae-hee, dan dia bakal berjanji bakal membalaskan dendamnya kepada Kay dan juga Pak Choi, si tua bangka Luchnut itu. Nah, sementara itu
Min Sojin akhirnya dikeluarkan dari kantornya dan juga diturunkan jabatannya dari jaksa menjadi peneliti di desa. Nah, sebelum dia pulang, dia melihat file-file dari HP-nya Junsu dan dia menemukan sesuatu tentang Pak Choi. Lalu dia menghubungin Pak Choi dari HP-nya Junsu. Nah, dari sana dia meminta sama Pak Choi untuk bertemu dan akhirnya pada malam itu Sojin memutuskan untuk bertemu dengan Pak Choi. Nah, dari pertemuan mereka, sebenarnya Sojin itu bilang bahwa dia bakal mengekspos hubungan antara Pak Choi dan juga Pak Tak. Namun, Pak Choi nggak takut dengan ancaman yang diberikan oleh Min Sojin. Malah dia menawarkan sama Sojin gimana kalau misalkan mereka bekerja sama. Dan dia juga berjanji kepada Min Sojin kalau misalkan Sojin mau bekerja sama-sama dia dan menuruti permintaannya, maka dia bakal memberikan imbalan yang besar sama Sojin, terutama mau jabatan apa yang kau minta bakal dia wujudkan. Wadaw. Nah, 3 bulan akhirnya berlalu. Cukup banyak hal yang berubah di Gangnam, terutama Kang Dongu. Sekarang dia sudah tidak berprofesi lagi sebagai polisi, tapi dia menggantikan Gilho malah mengantar para perempuan-perempuan londur di malam hari. Nah, pokoknya dia menerima orderan mengantar jemput para londur dan ya dia mendapatkan imbalan dari sana. Pokoknya dia bukan seorang polisi lagi. Dia benar-benar sudah keluar dari jabatannya dia. Nah, ada alasan kenapa dia melakukan hal itu dan dia juga menemukan seorang anak dari menteri yang sering mabok-mabokan dan juga mengonsumsi narkoboy tapi masih aman hingga sekarang. Dan informasi itu biasanya didapatkan dari londur-londur yang dia antar kemanapun mereka pergi. Bahkan dia juga sudah pindah rumah ke tempat yang lebih kecil kayak di motel ataupun di kos-kosan gitu. Dan dia mengumpulkan beberapa barang bukti termasuk jenis narkoboy yang baru diproduksi sama situs web gelap itu. Dan bahkan dia juga jarang banget mengaktifkan handphonenya dan tidak pernah membalas pesan dari teman-temannya. Nah, dia ternyata melakukan hal itu dan juga keluar dari kepolisian karena dia pengen mencari di mana keberadaan anaknya dia, si Yeseo, yang sampai sekarang dia juga nggak tahu di mana. Terus kan Gilho datanglah ke tempat salah satu pengedar narkoboy yang dibentuk sama Kei dan juga Pak Choi. Nah, akhirnya Gilho memberikan gencatan senjata dengan membakar beberapa produk mereka yang mau dikirim dan dia bilang bahwa sampaikan ke Kei tentang pesannya dia. Nah, hubungan Dongu dan juga Sojin ternyata tidak berjalan dengan lancar lagi. Mereka itu nggak bisa kerja sama lagi. Ketika Dongu ngebahas tentang anak menteri yang dia lihat menggunakan narkoboy, itu kan ternyata diamankan sama Sojin, dianggap tidak mengonsumsi hal itu dan juga ya lolos-lolos aja gitu sama dia. Padahal udah dikasih bukti sama Dongu, barang bukti, tapi Sojin bilang, udahlah lo itu sekarang rakyat biasa, gitu aja dikasih taunya. Nah, karena sekarang itu kan jabatannya tinggi banget guys, sebagai kepala departemen anti korupsi. Wow, jadi dia pasti menerima tawaran dari Pak Choi. Bahkan ketika dia disindir sama reporter streaming ini, dia sama sekali nggak peduli dan dia bilang bahwa ya, silahkan berkomentar sesuka hati. By the way, Pak Choi ternyata mulai gercep nih. Dia bakal mendirikan sebuah kota yang diberi nama High Healthcare Town. Nah, tapi ternyata Pak Tak dan juga wali kota itu nggak setuju dengan rencana yang dibuat sama Pak Choi. Nah, akhirnya mereka berdua berkolaborasi dan juga menentang hal tersebut. Dan karena mereka menentang, membuat Pak Choi marah besar dong dan juga emosi jiwa, terutama sama Pak Tak. Nah, setelah itu dia mengundang Pak Tak pada malamnya untuk membicarakan hal itu. Ternyata Pak Tak tetap meminta bagian dia sebanyak 30%. Dia nggak mau rugi gitu aja dong. Nah, karena permintaan Pak Tak yang sudah menurut Pak Choi itu udah kayak nggak di luar nurul lagi ya kan. Jadi dia menyuruh Sojin untuk bertindak. Nah, pertama dia ke tempat Pak Wali Kota dan mengancam bakal
membeberkan apa yang dilakukan sama istri Pak Wali Kota. Ya kayak korupsi gitulah. Nah tapi Pak Wali Kota memilih untuk menurutin Sujin. Jadinya ya posisi dia aman-aman aja. Cuma berbeda dengan Pak Tak yang nggak mau dan juga agak keras kepala. Dan Sujin juga diminta untuk mengurusin Kementerian Pangan dan juga obat-obatan sama Pak Choi. Dan untuk Pak Choi biar dia yang urus gitu kan. Nah kata Pak Choi, karena dia mempromosikan Sujin tuh nggak mudah, ya Sujin juga harus menyelesaikan masalah-masalah berat yang dia hadapin. Nah setelah itu Sujin langsung menyelesaikan Pak Tak. Dia langsung menyampaikan sama Pak Tak bahwa Pak Tak itu bakal ditangkap karena dia juga sudah mempunyai surat resmi penangkapan Pak Tak terkait dengan kasus korupsinya dia sendiri. Nah Pak Tak pun akhirnya tidak bisa mengelak lagi, jadinya dia ditahan dengan dugaan korupsi dan juga penyuapan. Dan Pak Tak berpesan sama Sujin bahwa tengok aja nanti kau bakal ngerasain balasannya. Ya sama aja sih kalian. 예서가 뭐 요기 있다는 보장은 있고. Terus kan Kang Dong-woo akhirnya ditemukan sama temennya Kim Jang-ho. Jang-ho bertanya sama Dong-woo kenapa dia menghilang selama ini, dan akhirnya Dong-woo cerita bahwa dia mendapatin suatu hari bahwa HP-nya Jae itu akunnya dia tiba-tiba aja aktif dan dia yakin banget bahwa yang memakai akun itu adalah anaknya dia, Yeseo, dan kayaknya anaknya itu berhubungan dengan sindikat narkoboy yang baru-baru ini diedarkan. Jadinya makanya dia keluar dari kepolisian dan juga menyamar menjadi supir taksi, terpaksa juga bekerja sebagai itu untuk mencari di mana keberadaan Yeseo. Karena setiap ada pengedaran narkoba itu, Yeseo itu aktif gitu, HP-nya Jae itu aktif. Jadi dia yakin banget Yeseo ada hubungannya sama itu. Nah ketika dia lagi nganterin pelanggan bersama dengan Choi Soo-in, di sanalah dia dibuntutin sama Yoon Gil-ho. Dan ketika itu akhirnya setelah 3 bulan lamanya mereka berdua berjumpa lagi, dan Gil-ho langsung melayangkan tinjunya kepada Dong-woo karena Dong-woo nggak nempatin janjinya menjaga Jae-hee. Gil-ho juga meminta sama Dong-woo untuk jangan pernah ikut campur lagi dengan urusannya dia, karena dia udah nggak percaya lagi sama Dong-woo. Terus dia juga memperingatkan sama Choi Soo-in bahwa Dong-woo itu adalah polisi, bukan supir. Cuma di sini Choi Soo-in itu bilang bahwa ya kalau misalkan dia nyalahin Dong-woo masalah Jae-hee itu nggak bisa, karena itu adalah pilihan Jae-hee sendiri. Tapi Gil-ho nggak peduli dan dia juga nanya sama Choi Soo-in di mana keberadaan dari Kay. Choi Soo-in nggak mau bilang dan tetap menutup mulutnya. Ya karena dia juga mau nggak mau bertahan hidup, ya kan? Terus kan Min Soo-jin memutuskan untuk bertemu lagi sama Pak Choi karena ada informasi terbaru yang bakal dia berikan terkait dengan menteri obat yang pengedaran obat gitulah yang disuruh sama Pak Choi beberapa waktu yang lalu. Dan akhirnya Soo-jin juga diberitahukan sama Pak Choi tentang rencana besarnya dia. Jadi dia memanfaatkan semua sektor itu untuk bisa mengedarkan narkoboy baru yang sedang dia buat yang berwarna orange itu. Jadi itu narkoboy bakal bisa merusak sistem dari manusia yang nantinya membuat manusia itu menjadi seperti zombie, dan nanti setelah mereka menjadi kayak zombie maka mereka bakal dibuatlah di kota yang bakal dia buat nanti. Setelah mereka sembuh baru mereka mengkonsumsi itu lagi dan gitulah terus. Jadi manusia itu dibuat kayak bahan percobaan sama dia. Benar-benar kakek lecnet sekali Anda ya. Nah, by the way, Dong-woo mendapatkan kabar bahwa bakal ada pesta untuk merayakan pengedaran narkoboy yang terbaru. Jadinya dia bakal pergi ke sana. Dan setelah dia sampai di alamatnya, dia mendapatin bahwa HP-nya Jae-hee itu aktif kembali. Nah, di sana emang betul dong tebakan dia, ada anaknya si Yeseo yang udah ikut-ikutan pesta narkoba dan juga dia udah make coy. Dia langsung masuk ke atas dan mencari di mana keberadaan dari anaknya dia, karena dia yakin banget bahwa Yeseo itu ada di sana. Dia masuk ke dalam, tapi di sini dia belum menemukan keberadaan dari Yeseo. Dan yang menemukan pertama kali Yeseo adalah Choi Soo-in, karena dia juga mendapatkan bahwa HP-nya Jae itu aktif. Dan ketika dia cek
Akhirnya dia menemukan bahwa ternyata kau ya. Dan gak lama setelah itu Dongwoo menemukan anaknya, cuma pintu itu kan terkunci. Jadinya Yeseo diam aja dan dia gak peduli sama ayahnya, apalagi dia kan masih nge-fly pada waktu itu. Terus Dongwoo nggak mau membiarkan anaknya lolos gitu aja. Dia langsung mengejar mereka ketika mereka masuk mobil. Tapi ternyata ya dia telat dan mereka udah pergi gitu aja. Yeseo juga kayak kau beban kali bejir, malah jadi londur kok di situ. Kampret. Nambah masalah aja ya kok aku bilang si Yeseo ini. Aduh. Nah ketika Dongwoo ngejar Yeseo, dia ditabraklah sama Kei. Terus Kei langsung mengamankan Dongwoo dan langsung masukkan Dongwoo ke mobilnya dia. Dan ketika mereka mau pergi, langsunglah dikasih salam pertemuan kembali sama Hyun Gil-ho. Dan akhirnya setelah sekian lama mereka bertemu lagi. Wah, bakal ada duel seru nih antara Gil-ho dan juga Kei. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature.